Yesus Tuhan dan Allah kami.
ada kemenangan. Amin. Sebentar lagi acara Paskah, kita mengingat pengorbanan Tuhan. Itu kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita dengan pengorbanannya. Mari kita pujikan lagi, monggo sami dari Gusti. Mungkin ada yang mau bersaksi, kami persilahkan. Monggo sami dari Gusti. Monggo sami dari Gusti. Monggo sami dari Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami dari Gusti. Monggo sami dari Gusti. Monggo sami dari Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami dari Gusti. Monggo sami dari Gusti. Monggo sami dari Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami dari Gusti. Tak pernah kecewa, usahakan semua, berjalan setannya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, usahakan semua, berjalan setannya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Jadi keunikan ajaran Yesus Kristus atau ajaran Kristiani ini bagian yang ketiga, yaitu judulnya adalah Tritunggal Allah. Bapak Ibu, doktrin Tritunggal Allah atau Trinitas itu ada oleh karena bapak-bapak gereja kita, yaitu orang-orang suci yang ingin mengetahui sebetulnya Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci ini seperti apa. Mengapa seperti itu? Karena memang ketika Tuhan Yesus menjelang dia naik ke surga, dia ini kan manggil 11 rasulnya. Yudas tidak ada di situ. Matias belum dipilih. Ya, ada di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kemudian Tuhan Yesus itu bersabda, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, muncul sebutan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka bapak-bapak gereja kita, orang-orang suci, orang-orang kudus itu menggumulkan seperti apa toh Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci ini tadi. Nah, Bapak Ibu, terjadi banyak pro dan kontra. Baik di kalangan orang Kristen sendiri, ada juga yang tidak setuju. Wong 3 kok diarani 1, nah, kan begitu ya. Apalagi yang di luar sana, mereka justru berkata Tuhannya orang Kristen itu telu, ada 3. Nah, kita kembali saja kepada apa yang disabdakan oleh Kristus, karena dialah yang memberikan pengajaran ini buat kita
sebagai pengikutnya. Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan Yesus bilang Tuhan itu Esa. Salah orang yang berkata bahwa Tuhannya orang Kristen itu 3. Nah, terus penjelasannya bagaimana? Tadi Tuhan Yesus kan bilang, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, bagi orang yang tidak mendalami kitab suci, baik itu Kristen apalagi di luar sana, pasti tidak bisa memahami. Oleh karena itu, ini salah satu menjadi ajaran yang unik, yang ajaib, yang antik ya dari Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Kita perhatikan ya ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci ini. Kita baca lebih dulu Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Kembali Tuhan Yesus bersabda, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang tidak memahami, termasuk para rasulnya, yaitu Filipus. Filipus itu ngomong, Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami, wes cukup itu. Buat kita sudah cukup. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu ada dalam di Yohanes pasal 14 tadi ya, kalau Anda baca mulai ayat 1 sampai 6 sampai ke bawah, itu ada percakapannya dengan Filipus. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Filipus dan teman-teman, kamu tuh kumpul dengan aku itu sudah sekian lama. Mengapa kalian tuh bertanya? Tunjukkan Bapa kepada kami, sudah cukup. Kalau kamu sudah kumpul dengan aku sekian lama, kamu mengerti aku, kamu kenal aku, kamu lihat aku, itu sama saja kamu sudah lihat Bapa. Sebab ini tadi Yohanes pasal 10 ayat 30, dia teguhkan, dia tegaskan bahwa aku dan Bapa itu satu. Nah, simpen dulu ya. Aku dan Bapa itu satu. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga bersabda pada Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Kita perhatikan itu dulu, Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Judul bacaan di Alkitab kita, Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, kalau dia nanti naik ke surga, dia akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dikirim ke kita. Nah, di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ya, kata jikalau itu digaris bawahi, ya, dikasih keterangan sing gampang di Alkitab Anda. Kata jikalau itu bahasa Ibraninya, bahasa Surabayane itu nek, ya, nek kita ya cinta kepada Tuhan Yesus, kamu akan nuruti segala perintahku. Itu sudah terjadi wajar. Orang pacaran, wah mergo cinta setengah mati dengan pacarnya, opo omongane pacare dijalani.
seneng duren diomong aku duren ini mambune gak enak loh yang aku ngono wis gak mangan duren belasan tahun ya gara-gara cinta ini tadi ya. Nah saudara, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia apa saudara menyertai kamu selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia minta itu tadi, Anda ini sudah yakin belum bahwa Roh Kudus ada bersama saudara? Amin. Harus yakin. Yakin, Bang. Harus yakin karena memang inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti yang dia janjikan. Aku pulang kepada Bapa, aku minta pada Bapa, Roh Kudus turun ke kita. Jangan terus kemudian Anda dibingungkan dengan ajaran yang tidak bertanggung jawab, yang bilang bukti kamu dibaptis Roh Kudus, kamu berbahasa roh, sehingga bahasa roh tingak-tingu. Lah Roh Kudus nang ndi gitu ya. Ini ajaran yang salah yang membingungkan jemaat. Hilang. Ya. Kan begitu. Nah, hati-hati ya. Makanya jadi pengajar itu tidak gampang. Jangan mengajarkan yang membuat jemaat bingung karena ajaranmu salah. Nah, kemudian yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, tidak bisa menerima Roh Kudus sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, mengenal Roh Kudus. Sebabnya apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita itu tahu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita karena apa? Nek kita ngalami kesulitan, doa kepada Tuhan juga kepada Roh Kudus. Tuhan, motone wis belereng gitu. Iya dah. Iya dah. Motone wis belereng ya, aturan yo ketinggalan ya. Tapi pengen bayar pajak, pengen bayar STNK kan begitu, Don. Wis budal ae kan begitu. Ya, Roh Kudus yang akan nuntun. Iya. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam kita. Sing mbok sambati tetap Roh Kudus. Tetap Roh Kudus. Nah, nanti saudara lihat Roh Kudus yang mana? Ya, nanti Anda lihat. Ya, sekarang simpen dulu. Oh, Roh Kudus tinggal di tempat saya. Ya, Roh Kudus tak jaluk itu lo ngurus STNK, gitu. Ya. Jalan ini, ya. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Tuhan Yesus ini ya. Aku datang kembali kepadamu. Mikir kita jadi orang Kristen. Loh, Tuhan, kok bisa Tuhan balik? Wong Tuhan harus balik ke surga, Roh Kudus yang turun. Loh, apa? Oh, Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kembali kepadamu. Nah, saudara, banyak pendeta ngajar kepada Anda seakan-akan di ngone dunia ini cuma karek Roh Kudus tok. Ya, karek Roh Kudus tok. Yesusnya juga di sana, Bapaknya juga di sana. Di dalam hidup saudara cuma Roh Kudus tok. Simpen dhisik ya. Nanti ayatnya setelah tak tunjukkan, Anda nanti akan tahu ternyata di dalam hidup Anda itu Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapak dadi sitok. Ya, simpen dulu ya. Yesus Tuhan bilang, kamu ndak akan jadi yatim piatu. Gak duwe pak, gak duwe mbok. Sebab apa? Nanti aku akan segera balik, datang kembali kepadamu. Untuk apa? Nyertai. Mengapa dia bilang seperti itu? Karena, ayo dibuka Matius 28. Dia ini janji 19 sama 20. Dia bilang apa? Dia bersabda gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku ini siapa? Yesus loh, Tuhan Yesus loh, bukan Roh Kudus loh. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, bedakan ya akhir zaman dan hari terakhir ya, ndak podo ya. Akhir zaman itu kiamat tadi ya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya ya. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman.
Nah, ternyata dia bilang, nanti aku akan balik lagi supaya kamu tidak jadi yatim piatu. Perasaan saya Bu Parman gak sido meninggalkan tempat ini. Gak tega. Eman-eman, ya toh. Nah, Bapak Ibu, simpen itu dulu. Kenapa dia kok bisa balik? Wong para murid ngelihat. Ketika Tuhan Yesus memberkati, mendadak Tuhan Yesus diangkat naik ke surga. Nah, apa betul dia akan kembali? Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan 19:20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Sebab apa? Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yang bisa lihat Yesus itu hanya orang-orang yang punya hati yang suci. Hidupnya sing bener, hidupnya kudus. Tapi kalau Kristen tembre-tembre pasti tidak bisa. Dia tidak pernah ngalami sebuah peristiwa yang mengakibatkan hati dan mulutnya itu ngaku, iki lek gak Tuhan gak iso. Mengapa? Karena dia pernah berkhotbah di atas bukit. Coba dibaca, siapa yang baca bisa banter. Matius 5 ayat 8. Sambil ngetes motone. Matius 5 Ayat 8. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, itu tadi. Orang yang suci hatinya itu tidak punya pikiran jahat, tidak ingin melakukan perbuatan dosa. Isinya dalam hati dan pikirannya, hidupnya tuh kepengen aja nulungi orang, jadi berkat untuk sesama, nyenengne hati Tuhan. Karena apa? Itu perintah. Nah, orang-orang yang seperti ini di tengah-tengah tekanan, dia melihat Allah. Bukan berarti gelegernya Tuhan, bukan. Tetapi di balik peristiwa yang Anda alami, Anda terus ngaku, iki lek gak Tuhan gak iso. Amin. Coba bukan Tuhan, Gun kepelindes mobil ya. Iya. Seandainya bukan Tuhan, Gun belum tentu bisa jalan. Sepuh loh, orang sepuh loh. Ya. Orang sepuh wanti-wantinya apa? Ojo sampai tiba, Bu. Belunge remek gitu, nyambunge angel. Nah, itu tadi. Balung tua. Kalau anak kecil sebentar aja tubuh nyambung. Lha iki wis sepuh wis gapuk kabeh lho. Iya. Iya. Tapi karena Tuhan mau pakai, ya. Nunggu panggilan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, Saudara, ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu. Dicatat ya. Di garis bawahi ayat Alkitab ini. Bahwa aku, huruf besar, Yesus Kristus Tuhan, di dalam Bapakku. Tadi dia kan sudah ngomong kan, aku dan Bapak satu. Ternyata Yesus juga di dalamnya Bapak. Dan kamu, kita, pengikut ini tadi, yang hatinya suci. Lek hatinya ndak suci, tembre-tembre ndak ya. Hatinya suci, ya. Artinya apa? Nek kamu mencintai aku, kamu melakukan segala perintahku. Itu orang-orang itu, ya. Dikatakan, dan kamu di dalam aku. Kita di dalam siapa? Yesus. Dan aku, Yesus, di dalam kamu. Berarti ada berapa? Ada 2. Roh Kudus ambil Yesus. Lah Yesus ada di dalam Bapa, terus siapa? Jadi sitok di gue di sini. Sehingga menggenapi bahwa aku datang kembali supaya kamu tidak jadi yatim piatu. Dan kita bersyukur
punya Tuhan yang berkenan menjelma sebagai manusia, itu kita bersyukur. Mengapa? Bangsa yang lain, mereka mau mencari tahu, kenal Tuhannya, pasti tidak bisa. Mengapa? Ciptaan ingin mengetahui Sang Pencipta yang maha besar, agung dan mulia, itu tidak notut. Ya, barang ciptaan kita ini debu tanah, untuk mengetahui Tuhan Sang Pencipta jagat ini tadi dengan segenap isinya, kita tidak bisa. Tetapi anak-anak Yesus Kristus Tuhan diberi satu anugerah. Ketika kita ingin mengenal Dia, Dia datang ki nunjukne diri, iki loh aku. Berbeda sekali. Di sana masih cari Allahnya seperti apa. Tetapi di sini Allahnya iki teko. Dia datang nunjukkan, iki loh aku, iki loh nduk aku. Sehingga apa? Kita bisa mengenal Dia karena apa? Dia yang berkenan memperkenalkan diri kepada kita. Karena itu dunia tidak tahu, tapi kamu tahu. Sebab aku hidup dan kamu juga hidup. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat sekarang Yohanes 14 ayat 26. Karena tadi Roh Kudus sudah tinggal di kita. Bapak Ibu, jadi jangan main-main orang ngaku, ya. Dia punya banyak karunia Roh Kudus, ya. Nek uripe atine ndak suci, wis pasti palsu. Pasti palsu. Ya, pasti palsu. Sebab apa? Karunia Roh Kudus itu yang punya Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus. Lah karunia ini tadi sangat bernilai. Yang jumlahnya 9 itu tadi. Termasuk salah satunya bahasa roh yang punya rating paling bawah. Ratingnya paling bawah, tapi bernilai loh. Bukan sembarangan loh. Otomatis Roh Kudus ketika memberikan karunia, memberikan anugerah, memberikan hadiah, itu ndak ngawur. Mesti milih kepada orang-orang yang Dia itu berkenan. Bayangno aja, saudara, ya, mau ngekei hadiah kepada seseorang aja mesti mikir sih, kenake tak kei opo yo, macam-macam. Enake wong iki apa gak ya, wae iki cumpen nih, mek anu sisa sitok, wonge ijik luru, sitok mesti mbok kurban nih. Ya, Anda mesti milih yang terbaik. Apalagi Roh Kudus dengan karunia-Nya, Dia mesti mikir yang terbaik itu yang diberikan oleh Dia. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan apa saudara? Mengajarkan dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, ketika Anda disertai oleh Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita semua perkara dalam hidup. Semua perkara dalam hidup. Dan Dia mengingatkan semua firman yang pernah dikatakan oleh Kristus. Sehingga Anda itu akan minimal berbuat dosa. Kita bisa tergelincir dalam dosa, tapi niat untuk berbuat dosa tidak ada. Kenapa? Karena Anda adalah anak-anak Allah. Orang yang lahir dari Allah, benih ilahi, tidak pernah kepikiran mau berbuat dosa, walaupun dia bisa tergelincir. Niatnya tidak ada. Saudara mesti mantuk-mantuk ijib mesti mikir, ini tenan kok gak omongane Pak Roni. Buka nih ayat ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya. 1 Yohanes pasal 3. Saudara mau jadi anak Allah apa anak iblis? Anak Allah ya. Nah, ini anak Allah itu ada tandanya, ya. Mulai ayat 8 sampai 10.
Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ya, makanya kalau Anda seringkali berbuat dosa, kono geger, kene geger, kono geger, ya Anda sih punya masalah, ya. Ya. Ya kalau di mana-mana geger kok ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Artinya, dia mengasihi orang yang berdosa. Perbuatannya yang dia tidak suka. Orangnya dicintai. Karena apa? Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Lah, kelakuannya ini yang mau dibinasakan. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, apa saudara? Tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Maksudnya niat berbuat dosa itu ndak ono. Walaupun masih bisa tergelincir. Seperti Daud. Disertai oleh Roh Kudus loh. Tetapi ingat, manusia diberi kehendak bebas. Lah, Daud pada waktu itu kehendak bebasnya lebih menonjol daripada ketaatannya dia kepada Allah. Wes Tuhan, wes gak tahan aku ndelok Batseba iki. Wes. Sing koyok ngene gurung duwe aku. Nah, ini tadi. Ya, hati-hati. Ya. Survei membuktikan di dunia ini semua pahlawan orang gagah laki-laki cebloke kena perempuan. Makanya kalau Anda itu jadi perempuan, ya punya anak sing wedok dituturi. Perempuan sampeanku meleseti, hati-hati ya. Ya, meleseti ya. Kenapa? Ya ini tadi. Simpson ya jatuh, Pak. Ya, Simpson dia jatuh. Salomo apalagi jatuh. Padahal Salomo sudah punya berapa? 1000. Jadi iso ceblok. Ya. Lanjut. Tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Datang ke gereja, dengarkan kasih, nyambangi orang, nasihati dengan kasih, bareng mulai rebutan warisan. Lah ini salah. Ya. Bareng mulai rebutan warisan. Ini salah, ya. Kenapa? Karena tandanya anak-anak iblis salah satunya apa? Tidak melakukan kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya. Mengasihi saudara sekandung, abote opo? Sulitnya di mana? Lahir dari perut mama yang sama, dikasih makan, dipelihara oleh papa mama yang sama, tinggal di rumah dengan atap yang sama, nek kebocoran-kebocoran bareng, mangan lawe enak barengan, ndak enak yo dadar ndok barengan, dua dar sing tipis wirisi miring-miring, kena angin esok kabur gitu. Zaman dulu kan begitu. Ini tandanya. Nah Bapak Ibu, kita kembali, kita akan diajar oleh Roh Kudus melakukan segala perbuatan dengan benar, dan firman-Nya Tuhan itu diingatkan kepada saudara, sehingga ketika saudara mau melangkah, bukankah selalu Roh Kudus ngomong, kalau Anda punya kedekatan yang sangat, Roh Kudus ngomong, ojo iku kleru. Ada suara yang mencegah saudara berbuat dosa, itu Roh Kudus. Tetapi nek saudara ngomong, wis gak usah nasihati, wis meneng wae. Ya, saudara ini ya tetap bisa melakukan dosa. Ya. Kenapa? Karena kehendak bebasmu ini lebih menonjol daripada ketaatan kita kepada suara Roh Kudus yang sudah memperingatkan, ojo le ojo. Kadang sekali-sekali gitu, Pak. Nah, kadang sekali-sekali ya ini tadi. Kalau kita terus punya keinginan terus kemudian ngomong gini, iblisnya, kesempatan ini gak teko ping pindho lah, bingung. Wah, ya bener iki lah. Hati-hati, iblis itu selalu memberikan pernyataan yang masuk akal. Yang masuk akal. Tetapi begitu Anda melakukan, masuk di dalam jeratnya, dia tepuk tangan,
ya, dia terus ngomong rasakno. Hubungan kita terlanjur apa? Ternodai. Ternodai. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Itu tadi 14:26 tadi, yang penting Anda catat itu tadi adalah Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Ya, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus. Sekarang kita lihat Yohanes 15:26. 26. Jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus ya, yang akan kuutus. Nah, ya, Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus. Dari Bapa datang. Tadi Roh Kudus kan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Sekarang Yesus itu mengutus Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mana? Yang ada dalam Bapa itu datang. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari mana? Nah, dari Bapa, ya, ia akan bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi kalau Anda ngerungokne pengkhotbah, pembicara, Anda ngefan, gemar, dia setiap kali khotbah cerita tentang iblis setan, bukan dari Roh Kudus. Ngerti? Ngerti, saudara? Ya, bukan dari Roh Kudus. Iblis setan itu tidak perlu diceritakan. Seperti kepercayaan mereka dari sana yang selalu ngomong, iblis setan ini medeni ngene iso ngene. Kenapa? Karena dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia sudah memberikan jaminan kepada saudara, roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Sebab apa? Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Yesusnya ada di dalam mana? Di dalam kamu. Bapaknya di dalam mana? Di dalam kamu. Kenapa? Aku dan Bapak satu. Kamu di dalam aku. Kata Tuhan Yesus, aku, Tuhan Yesus, ada di dalam kamu. Dan Roh Kudus ternyata keluar dari Bapa. Paham, saudara? Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, aku dan Bapa, kata Tuhan Yesus, satu. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi satu enggak? Jadi satu. Nah, kalau itu ada di dalam saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus tumplek-blek dadi sitok. Oleh karena itu, kalau saudara sekarang sadar, Tritunggal Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang tiga pribadi yang berbeda, tapi pada hakikatnya adalah satu sama Esa. Harusnya saudara mulai sadar, Tuhan mulai hari ini aku mau hidup dalam pimpinan rohmu. Jangan sudah sadar Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, mbok jak berbuat dosa. Weh, sing lanang wis tombok bola dhisik gitu. Nah, ini salah ini. Ya. Perbuatan-perbuatan dosa dia tidak suka. Mengapa? Karena jika Anda melakukan hal seperti itu, Roh Tuhan bisa meninggalkan saudara. Sama seperti Saul. Roh Tuhan mundur daripada Saul karena Saul tidak taat kepada Allah. Dan ketika Daud diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, Roh Tuhan sejak itu menguasai Daud, sehingga Daud bisa menang lawan Goliat. Itu bukan karena Daud titis, tapi Daud punya modal. Dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan untuk menang atas Goliat karena Tuhan yang menyertai Daud. Nah, Bapak Ibu, kemudian penghibur atau Roh Kudus yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti orang yang disertai oleh Roh Kudus tidak pernah bersaksi
tentang yang lain. Dia akan bersaksi lewat hidupnya untuk memuliakan Yesus semata-mata. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, dia juga akan megang dengan sungguh-sungguh ajaran Yesus Kristus Tuhan dan para rasulnya yang oleh orang Kristen dikenal sebagai amanat agung, yaitu Matius 28, 19, dan 20 tadi. Dia akan lurus ke sana. Dia tidak akan nyimpang ke kiri, nyimpang ke kanan, ngarang ajaran sendiri, dia nggak akan. Mengapa? Karena Roh Kudus hanya akan bersaksi untuk Yesus. Dia tidak akan berkata-kata sendiri, tetapi apa yang dikatakan adalah apa yang dia dengar. Oleh karena itu, hari ini kita diberkati dengan satu pengertian bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, itu digenapi oleh dia. Dengan turunnya Roh Kudus atas hidup saudara, yang oleh dia itu disediakan. Dia menyediakan karena dia berjanji minta kepada Bapa supaya menyertai kita. Jangan diajarkan nyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Cari Roh Kudus 10 hari sebelum hari Pentakosta, jemaatnya dijak poso kabeh. Lah opo? Wong dia itu sudah menyediakan, no. Dia itu loh sudah ngomong. Malah situ malah golek kesulitan sendiri, golek pekoro, gitu loh. Wah, puasa supaya Roh Kudus turun. Lah Roh Kudus yang di sini mikir ini, aku ndik kene iki lho ora dianggep iki. Dia itu sudah ada di saudara. Yakin itu karena dia sudah ngomong. Sehingga dengan demikian, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, sekaligus lewat ayat-ayat yang disabdakan oleh Kristus sendiri, kita jadi tahu bahwa ternyata Roh Kudus tidak pernah sendiri. Sebab Roh Kudus tidak pernah terpisahkan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda ini terikat di dalam satu persekutuan yang indah yang tidak terpisahkan, yang selalu hadir dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Tetapi 3 pribadi yang berbeda ini tadi pada hakikatnya adalah Tuhan yang Esa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.